Sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada pengurangan bilangan bulat. Di sini, pertama-tama Kakak juga akan menunjukkan bentuk soal pada pengurangan beserta dengan hasilnya. Bentuk soal yang pertama, positif dikurang positif. Hasilnya nanti kemungkinannya bisa jadi positif, bisa juga negatif. Yang kedua, negatif dikurang positif. Bentuk soal yang kedua ini juga ada dua kemungkinan. Jawabannya bisa positif, bisa juga negatif. Ketiga, positif dikurang negatif. Nah, untuk soal ini hasilnya pasti selalu positif. Soal yang keempat, negatif dikurang negatif. Hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Sekarang kita lihat contoh soal dan penjelasannya. Bentuk soal pertama yaitu positif dikurang positif, yang hasilnya nanti bisa positif, bisa juga negatif. Kita ambil contoh misalnya 4 dikurang 2. Karena ini adalah pengurangan, maka pada garis bilangan kedudukan angka akan bergeser ke arah kiri. Coba perhatikan, ini adalah posisi 4. Karena 4 dikurang 2, maka posisi ini berpindah 2 langkah ke arah kiri, sehingga hasilnya 2. Pada soal tadi, jawaban yang diperoleh adalah bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita coba soal yang lain. 4 dikurang 6. Pertama-tama kita tentukan posisi 4, kemudian karena dikurang itu berarti kedudukannya geser ke kiri. Maka 4 dikurang 6 posisinya berubah 6 langkah dari 4 ke kiri, sehingga kita mendapat jawabannya yaitu negatif 2. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham semua kan? Ternyata tidak susah ya menjumlahkan atau mengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang kita melanjutkan ke bentuk soal yang kedua yaitu negatif dikurang positif. Yang hasilnya nanti bisa positif, bisa juga negatif. Pertama kita gunakan cara dengan menggunakan garis bilangan. Misalnya, negatif 1 dikurang 2. Berapa ya hasilnya? Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan posisi negatif 1. Karena ini adalah pengurangan, maka kedudukan angka akan berpindah ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Sehingga hasil yang diperoleh adalah negatif 3. Cara kedua, untuk bentuk soal negatif dikurang positif yang hasilnya nanti bisa positif atau bisa juga negatif adalah dengan cara menjumlahkannya. Contohnya, negatif 4 dikurang 2. Itu sama saja dengan negatif 4 ditambah negatif 2. Atau bisa kita simpulkan bahwa nilai bilangan tersebut semakin berkurang. Sehingga saat kita sudah mengetahui posisi negatif 4, maka kita harus melangkah 2 langkah lagi ke arah kiri, sehingga jawaban yang diperoleh adalah negatif 6. Sekarang bentuk soal ketiga, positif dikurang negatif, yang hasilnya selalu positif. Penasaran kan? Contoh, 3 dikurang negatif 2. Untuk soal pengurangan seperti ini yaitu jika ada pengurangan kemudian bertemu dengan negatif, maka itu sama saja seperti penjumlahan biasa. Sehingga 3 dikurang negatif 2 sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Sekarang kita melanjutkan ke bentuk soal yang keempat. Negatif
dikurang negatif. Hasilnya nanti kemungkinannya ada dua, bisa positif, bisa juga negatif. Contohnya, negatif 5 dikurang negatif 3. Hasilnya adalah kita masih menggunakan cara seperti di bentuk soal ketiga sebelumnya, yaitu tanda pengurangan jika bertemu dengan bilangan negatif maka sama dengan dijumlahkan. Sehingga negatif 5 dikurang negatif 3 itu sama dengan negatif 5 ditambah 3. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan. Tentukan posisi negatif 5, kemudian kita berjalan ke arah kanan, melompat sebanyak 3 langkah, sehingga hasil yang diperoleh adalah negatif 2. Nah,